Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas semua limpahan rahmat, taufik kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat. Maka alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan yang kedua, jamaah kaum muslimin, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa mendampingi beliau dalam berdakwah, dalam berjihad, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti agama beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga orang-orang yang saleh. Dan ini merupakan konsekuensi dari keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kehidupan orang-orang saleh sebelum kita, yang Allah muliakan mereka di muka bumi ini dari semua manusia yang ada. Oleh sebab itu, mempelajari kehidupan mereka, mengambil faedah ibrah dari kehidupan orang-orang saleh, tentu akan menambah kecintaan kita kepada mereka, menambah kedekatan kita kepada mereka, bahkan menambah keimanan kita kepada Rabbul Alamin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari manusia pertama kali yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan insya Allah kita akan mengkaji, mempelajari kisah orang-orang soleh dari kalangan para rasul dan juga para nabi, yang tujuannya agar kita mengetahui bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka memahami hakikat dunia ini, yang dengannya kita menjadi semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jamaah kaum muslimin,
sebelum kita mengkaji atau memulai kehidupan mengisahkan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirim para utusan, para rasul, para nabi ke muka bumi ini. Jawabannya bahwasannya agar mereka menjelaskan kepada kita, kepada umat manusia, untuk apa mereka hidup di dunia ini, agar mereka mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyebutkan beberapa kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabinya. Disebutkan oleh Imam Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khumaisi hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya di sini ada sebuah pembahasan yang sangat bagus dengan judul Khasaisul Anbiya wal Mursalin, yakni kekhususan para nabi dan juga para rasul. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, apalagi kita. Yakni keistimewaan, kekhususan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-wahyu minallah. Al-wahyu minallah, bahwasannya menjadi rasul dan nabi merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bagi setiap orang mengklaim saya nabi, saya rasul. Justru rasulu, para anbiya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka mendakwakan sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab suci yang mereka miliki. Ya Allah berikan ilham kepada mereka, mukjizat, sehingga membimbing umat manusia ke jalan surga. Dan yang kedua, jemaah kaum muslimin, di antara kekhususan yakni para nabi dan rasul, al-ismatu, yakni penjagaan. Asamallahu al-anbiya wal mursalin, Allah menjaga para rasulnya, para nabinya, ya. Dan tidak mungkin Allah mewafatkan para utusannya kecuali wahyu telah sempurna. Walaupun semua umat manusia mereka bersatu padu untuk membunuh para utusan, namun jika wahyu belum sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka untuk membunuh para utusannya. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin, di antara keutamaan para nabi dan rasul, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum, yakni mata mereka tidur akan tetapi hati mereka tidak. Hati mereka tidak tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara keistimewaan atau kekhususan para rasul, al-ardu la ta'kulu ajasadahum, bahwasanya bumi tanah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasadnya para rasul. Ini janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, yakni bumi, untuk memakan jasadnya para nabi dan juga para rasul. Dan di antara kekhususan para nabi dan rasul, la yuwarithu malan, para rasul tidak mewariskan harta kepada umatnya, bahkan kepada keturunannya. Rasulullah bersabda, innal anbiya'a la yuwarithu dirhaman wala dinaran, innama warathul ilma. Sesungguhnya para rasul
para nabi tidak mewariskan dirham, mata uang. Dinar sama juga mata uang, harta maksudnya. Innama warathul ilma. Akan tetapi para utusan mewariskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mengetahui warisan para rasul, maka dia harus belajar, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan para rasul. Dan juga jamaah kaum muslimin, dan yang terakhir, dan masih banyak di antara kekhususan para rasul yang terakhir, yakni az-dzukurah. Semua nabi laki-laki. Semua nabi laki-laki. Dan banyak dalil yang menyebutkan bahwasannya semua rasul dan nabi dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki. Adapun dalilnya, Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan sungguh kami tidak mengutus sebelum wahai Muhammad illa rijalan, kecuali rijal laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepadanya. Maka ini ijma para ulama bahwasannya nabi semuanya laki-laki. Ini untuk meluruskan sebagian orang awam yang mereka percaya banyak nabi-nabi palsu, bahkan perempuan mengaku sebagai nabi. Na'udzubillah. Ya. Adapun orang yang beriman, yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dia yakin bahwasannya kebenaran ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, sebelum kita masuk pembahasan yang inti, kita akan mengetahui sedikit tentang al-farqu baina nabi war rasul, yakni perbedaan antara nabi dengan rasul. Selama ini kita mendengar, ya, kita membaca di buku-buku sejarah, di buku-buku sirah nabi, ketika mereka mendefinisikan tentang yakni perbedaan nabi dan rasul, ya, apakah itu betul atau tidak, kita lihat. Syekh rahimahullah mengatakan, "Idzan mal farqu baina rasuli wan nabi?" Kalau begitu, apa perbedaan antara rasul dengan nabi? Yang pertama, Syekh rahimahullah menyebutkan 3 pendapat masyhur yang terkenal di kalangan para ulama. Al-qaulu al-awwal, pendapat pertama, mereka mengatakan anna rasula man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi, wan nabiyyu man uhiya ilaihi bi syar'in lam yu'mar bi tablighihi. Adapun rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dengan syariat, dengan agama dan juga syariat, dan Allah perintahkan untuk mendakwakan kepada umat manusia. Ini definisi rasul yang pertama. Adapun nabi, orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, namun tidak wajib untuk mendakwakannya, atau tidak diperintah untuk mendakwakan kepada umatnya. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, menyebutkan bahwasannya anna rasul man bu'itha bi syar'in mustaqillin, yakni orang yang diutus oleh Allah dengan syariat sendirian, ya, dengan syariat sendirian. Wan nabiyyu, adapun nabi, man yad'u ila syar'i rasuli alladzi qabla. Adapun nabi, orang yang didakwakan, orang yang membawa syariat rasul yang sebelumnya. Fayakunu nabiyyu tabi'an li rasuli alladzi sabaqah. Sehingga yakni nabi dia hanya mengikuti rasul yang sebelumnya. Dia datang tidak membawa yakni wahyu yang baru, yakni syariat yang baru, hanya mengikuti rasul yang sebelumnya.
Adapun yang terakhir, al-qaulu tsalits, pendapat terakhir, anna rasula huwa man bu'itsa ila qaumin kafirin. Adapun rasul, orang yang diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir, yang menentang, yang membangkang. Wan nabiyyu man bu'itsa ila qaumin muslimin. Adapun para nabi diutus hanya kaum yang muslim saja, yang Islam saja, yang tidak menentang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah mukaddimah tentang keutamaan dan juga perbedaan nabi dengan rasul. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengisahkan tentang orang soleh pertama. Orang soleh pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu qissatu Abil Bashar Adam alaihissalam, yakni kisah ayah kita, ya, kakek kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua umat manusia sepakat bahwasannya Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan semua umat manusia yang hidup di zaman ini, sebelum dan juga sesudahnya, merupakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan ini jamaah kaum muslimin untuk meluruskan pemahaman yang sesat dan menyesatkan, yang mereka meyakini bahwasannya manusia pertama siapa? Ya. Atau mereka meyakini teori-teori orang-orang barat yang meyakini bahwasannya manusia pertama atau manusia berada dari kera, dari monyet. Na'udzubillah. Ini ucapan kufur. Adapun orang yang beriman, ucapan seperti ini ucapan yang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, mari kita lihat tentang awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqallahu ta'ala nabiyahu Adam min turabin. Allah menciptakan Nabi Adam dari turab, yakni tanah. Dan tentu jamaah kaum muslimin, ketika kita membahas kisah para rasul, para nabi, tentu ya kita bersumberkan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Adapun dalil jamaah kaum muslimin yang menyebutkan bahwasannya Nabi kita Adam, ayah kita, kakek kita, merupakan makhluk pertama yang Allah ciptakan dari tanahnya. Ini Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa, Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Yani khalaqahu min turabin, ya Allah cipta dari tanah. Lalu Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tsumma khuliqa at-turabu bil ma. Lalu Allah mencampur turab tanah bilma dengan air. Sara tinan, sehingga menjadi tin, yakni lumpur. Ibaratnya itu tepung dicampur dengan air jadi apa? Jadi adonan. Dari situlah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang memperbagus ciptaannya, ya. Dan awal penciptaan manusia min tin, dari lumpur. Dan juga Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah kering,
min hamaim masnun, dari lumpur masnun yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah biarkan, summa turika hatta jaffa, dibiarkan hingga kering, kal fakhar, seperti tembikar. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya, ke dalam Nabi Adam alaihi assalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berkata kepada para malaikatnya, yang mana para malaikat mereka setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Allah ingin menciptakan khalifah, yakni pengganti di muka bumi ini. Maka berkata para malaikat, ya Allah, apa engkau menciptakan makhluk, nantinya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, berbuat pertumpahan darah, sedangkan kami para malaikat setiap hari beriman kepadamu, sujud kepadamu, mensucikanmu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para malaikat di sini bukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka khawatir, ya. Disebabkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di bumi ini, Allah menciptakan siapa? Menciptakan jin. Menciptakan jin. Ya. Yang mana Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jan min maril minan nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Allah menciptakan para malaikat dari nur cahaya. Allah menciptakan jin dari api yang bergejolak. Dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari sesuatu yang Allah sifatkan kepada kalian yang dari tanah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil faedah, ya. Mungkin 4 faedah. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia dengan 4 jenis. 4 jenis. Yang pertama, min ghairi dzakarin wala untha. Allah menciptakan manusia tanpa laki-laki, tanpa wanita, tanpa ayah, tanpa ibu. Wa huwa Adam. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Ini jenis yang pertama. As-sinfu tsani, jenis kedua, min dzakarin duna untha. Allah menciptakan manusia dari laki-laki tanpa perempuan, dari ayah tanpa ibu. Bisa bagi Allah. Siapakah dia? Huwa Hawa, yakni Hawa alaihissalam, istri Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, as-sinfu tsalits, jenis ketiga, min untha duna dzakarin. Allah menciptakan manusia yakni dari wanita tanpa laki-laki, dari ibu tanpa ayah. Siapakah dia? Wa huwa Isa salawatullahi wassalamu alaihi. Dia Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang agung dan mulia. As-sinfu rabi', jenis keempat, min dzakarin wa untha, yakni jenis Allah ciptakan dari seorang ayah dan juga seorang ibu. Siapakah mereka? Wa wasairul khalqi minal bashar, semua makhluk dari kalangan manusia ini, dari ayah, dari ibu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
Allah menyuruh para malaikat, ya, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah berfirman, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam alaihissalam. Maka semuanya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang kafir. Dan di sini jamaah kaum muslimin, sedikit kita singgung tentang syubhat sebagian kalangan yang meyakini bahwasannya perbuatan iblis ini benar. Na'udzubillah. Ya. Mereka mengatakan iblis muwahhid, orang yang bertauhid. Apa alasannya? Karena iblis enggan sujud kepada Adam, karena iblis meyakini haramnya sujud kepada makhluk. Ini perasaan atau alasan iblis. Maka kita katakan, wahai saudaraku, bahwasannya yang menyuruh sujud kepada Adam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melarang kita sujud kepada makhluk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah, wajib kita kerjakan. Jika Allah melarang, wajib kita tinggalkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya sujud ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, sujud ibadah. Sujud niat ibadah. Dan yang kedua, sujud tahiyyah. Sujud penghormatan. Dan ini bukan termasuk ibadah. Dan Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Dan ini agama-agama sebelum kita, ya, agama seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, diizinkan oleh Allah sujud kepada makhluk. Itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa harru lahu sujada. Ketika Nabi Yusuf mendatangkan keluarganya, orang tuanya ke negeri Mesir, dan Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tua di atas singgasananya, istananya, maka wa harru lahu sujada, mereka sujud semuanya. Mereka sujud, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa engkau menyuruhku sujud kepada Adam, sedangkan saya lebih mulia? Engkau ciptakan saya dari api bergejolak, adapun Adam dari tanah, dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun melaknat iblis sampai hari kiamat, ya. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan sekarang, apakah iblis ini termasuk bangsa jin atau bangsa para malaikat? Ya. Apakah iblis yang enggan sujud kepada Adam termasuk golongan malaikat atau golongan jin? Maka jawabannya bahwasannya iblis merupakan golongan jin. Bahkan dia manusia, jin pertama yang Allah ciptakan. Ya. Adapun dalilnya, ini Allah berfirman, ya, fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan semua sujud, ya, para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis, wa kana minal jinni. Adapun iblis dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbi, dia enggan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun bahwasanya iblis ini dia awalnya orang soleh, orang taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bergaul dengan para malaikat, tinggal bersama para malaikat. Dia orang soleh. Namun ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam, dia enggan. Maka muncul sifat aslinya, yakni api yang congkak. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi Adam alaihissalam banyak keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, khalaqahu biyadihi al-karimah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah yang mulia. Langsung Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, nafakhallahu ta'ala fihi min ruhihi. Allah tiupkan roh dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di antara keutamaan kekhususan Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat sujud kepada Adam. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Dan juga a'lamahullahu asma'a al-asya'i kulliha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama di muka bumi ini. Itu jamaah kaum muslimin di antara keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Dan tentunya jamaah kaum muslimin, kita mempelajari kisah Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali pelajaran ibrah yang bisa kita petik. Bahwasannya Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pendamping hidupnya. Siapa? Hawa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa alaihissalam, maka mulai datanglah setan, iblis, menggoda, merayu Nabi Adam dan juga Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika Allah melarang mereka untuk makan buah. Allah mengatakan, silakan makan wahai Adam bersama Hawa semua buah-buahan di surga ini. Namun jangan dekati pohon ini. Ya. Jangan dekati pohon ini. Namun akhirnya iblis merayu, menggoda. Bahkan orang pertama yang makan siapa? Hawa alaihissalam. Dengan ucapan-ucapan yang menggoda. Dan dia mengatakan, wahai Hawa, wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarang kalian makan buah ini? Ya. Kata iblis, karena Allah tidak ingin kalian kekal di surga ini. Ini ucapan iblis yang akhirnya Nabi Adam, yakni Hawa alaihissalam, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya mereka pun diusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Nabi Adam pun dan Hawa diusir dari surga dan tinggal di bumi ini. Allah berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan juga istrimu di surga dan makanlah semua buah-buahan di surga, namun jangan dekati ini, pohon yang ini.
nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Namun wa waswasa lahum syaitanu liyubdiya lahum ma wuri anhuma min sawatihima. Maka setan pun memberikan was-was kepada keduanya, maka mereka pun makan sehingga tersingkap aurat keduanya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Nabi Adam dan juga Hawa istrinya diturunkan dari surga menuju dunia ini yang kita singgah ini. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya iblis begitu hasad kepada manusia, ya, begitu dengki iri kepada kita semuanya sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus ketahui bahwasannya iblis dan bala tentaranya senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari agama yang suci ini, dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis mengatakan, ya Allah, aku akan menyesatkan semua manusia dari depan, dari belakang, atas, bawah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang beriman, yang kokoh imannya, mereka ini yang selamat. Adapun yang lemah imannya, mereka akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala bersama iblis menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan beliau merupakan ayah kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bertemu dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, angkat sebagai nabi untuk mendakwakan anak-anaknya, istrinya ketika diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, akan kusesatkan semua umatmu, semua hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang dekat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah kaum muslimin kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga sedikit ini menambah ilmu kita, kecintaan kita kepada Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan ayah kita semuanya, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah di waktu dan tempat yang sama kita akan mengisahkan, yakni Nabi atau Rasul yang setelahnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.